Al-Fajra. Oh, Al-Fajra. Iya. Al-Fajra. Iya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bersama saya Madonna Donna Health. Disitulah masyarakat Kota Ternate, khususnya Kampung Tapure. Madonna Donna sekarang berada di bengkel Al-Fajral di Kelurahan Tapure, lagi perbaiki motornya Donna. Sekarang kan sudah jadi. Kalau ngoni pe motor rusak, ada apa, datanglah di sini bengkel Al-Fajran Al-Fajral motor. di Kelurahan Tapure. Jangan lupa ya, sayang-sayang, nyong-nyong, nona-nona, om-om, dan semua. Salam rindu, salam ini semua yang berada di Kota Ternate dari saya, Madonna Donna Health. Di mana ada Donna, di situ ada ngoni semua. Kalau ada Donna terasik, ada ngoni semua. Insya Allah selalu sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Mantap. Ini Al-Fajran bos nih. Oke, di video kali ini saya mengadakan penyikiran atau skir klep ya, dimana yang banyak melakukan seperti nembak oli di bagian lubang busi. Jadi sebenarnya bisa nembak oli di bagian lubang busi, tapi dapat menyebabkan kotoran yang akan menempel pada bagian klep dan dinding piston ya. Seperti ini saya sedang membersihkan dengan gerinda bekas arang-arang yang dimana terjadi dalam boros kompresi. Para mekanik melakukan penyemprotan oli ke bagian lubang businya, sehingga terjadinya kotor dan arang yang menempel pada bagian piston dan klep. Sebenarnya melakukan nembak oli ke bagian lubang busi itu sebenarnya sangat buruk ya, sangat fatal, karena itu hanya sementara. Dalam jangka waktu 1-2 hari mati lagi, nembak lagi. Jadi intinya, kalau kita servis motor, kita harus melakukan yang terbaik agar konsumen juga senang. Karena ini yang saya kerjakan ini udah pernah dikerjakan di beberapa bengkel ya, tapi tidak menyikir klep kayak gini ya, hanya nembak pakai oli ke lubang busi aja. Jadi tidak sampai 3 hari atau 1 minggu udah mati lagi, lolos kompresi. Nah, setelah masuk di bengkel saya menggunakan karburator cleaner untuk membersihkan bagian manifold sama dapur pembakaran. Jadi saya semprot lewat manifold ya, cuci throttle-nya, membersihkan throttle-nya. Setelah saya membersihkan, biasanya saya menggunakan cairan ini, itu aman. Setelah kompresinya lolos, saya menggunakan cairan ini, motornya langsung aman ya, karena sudah dibersihkan dengan cairan karburator cleaner. Tapi yang satu ini
saya sudah coba membersihkan tapi tidak mau ya, kompresinya tetap hilang, kompresinya tidak kembali. Maka saya bongkar lalu saya skir klep. Jadi kawan-kawan, kalau punya motor yang kendalanya seperti ini, los kompresi ini gejalanya waktu kita jalan jauh, jalan tiba-tiba langsung mati. Motornya mati. Kita coba starter, nggak hidup ya, starter tangan nggak hidup, starter kaki juga nggak hidup. Terus starter kakinya langsung ngelos kayak lembut gitu. Itu namanya los kompresi. Los kompresi gejalanya dari bisa terjadi karena filter udaranya tersumbat, seperti kotoran, maka dia tersumbat filter udara. Terus bibir payung klepnya udah kotorannya udah nempel, maka dia tidak menutup rapat di bagian kop sama itu bibir klepnya, sehingga terjadinya lolos kompresi di situ ya. Jadi kita membersihkan seperti ini, kita bersihkan di permukaannya, lalu kita skir. Bersihkan semua ya. Jadi ini banyak arang ya, karena sudah bekas itu dimasukin oli lewat lubang busi itu ya. Jadi hasilnya fatal ya, seperti ini, sangat kotor, bisa tersumbat lubang X nya ini ya, karena arangnya udah banyak. Ini disebabkan karena cuman itu nembak-nembak pakai oli lewat lubang busi. Jadi saran saya, teman-teman yang punya motor Mio, namanya motor Mio atau Matic, jangan lakukan seperti ini ya. Paling aman itu lepaskan kopnya lalu kita skir seperti ini, itu paling aman. Kebanyakan dimasukin oli lewat lubang busi itu motornya nggak aman ya, malah nambah rusak. Ini motornya udah keluar masuk bengkel. Setelah saya bongkar, saya lepaskan kopnya, sangat kotor. Jadi intinya ini motornya nggak mau hidup. Dia hidup, cuman waktu di starter itu sangat susah hidup ya, karena itu klep X nya lolos, nggak tutup rapat ya, klep X sama in. Jadi saya mohon kawan-kawan perbengkelan, lebih baik kita mengerjakan dengan teliti ya, jangan asal-asalan nembak oli lewat lubang busi, karena ini resikonya tidak bagus ya. Di sini pengalaman saya udah banyak terjadi kayak gini, hanya nembak-nembak oli lewat itu lubang busi, bukan hanya yang satu ini ya. Waktu saya di dealer pun kayak gitu. Saya masih kerja di dealer, kayak gitu lagi.
sudah tidak mampu motornya keluar masuk bengkel lalu bawa di dealer. Contohnya seperti ini ya, sudah tidak mampu keluar masuk bengkel. Ini diberitahukan kepada teman saya lagi ya, udah langganan saya juga, sering servis di sini. Jadi ini motornya bukan teman saya ya, tapi teman saya punya teman kerjanya, lalu dibawa ke sini. Saya coba, sangat sangat tidak punya tenaga ya, tidak ada tenaga sama sekali. Jadi saya langsung lepaskan kop silindernya, lalu saya bersihkan bagian klep, ganti seal klep sama skir klep. Jadi seal klepnya harus diganti ya kalau sudah di skir. Jadi kalau kawan-kawan kalau mau nembak-nembak kayak gitu, alangkah baiknya pakai cairan karburator cleaner, itu paling bagus. Jangan menggunakan oli ya, karena kalau menggunakan oli itu menyebabkan banyak arang yang nempel pada bagian piston dan klep dan dapat mengotori knalpot ya. Jadi alangkah baiknya dilepaskan seperti ini lalu di skir, itu paling bagus, alangkah baiknya ya. Ini saya sedang membersihkan dan saya menyikirnya sudah berkali-kali, 4 kali ya, coba lolos skir juga, dicoba lagi lolos skir juga. Jadi saya skir sudah 4 kali skir baru dia tidak lolos. Motornya waktu di starter sangat kebal ya, susah hidup. Oke, jadi saran saya kepada bengkel-bengkel pemula agar jangan melakukan semprotan oli kepada lubang busi ya, karena penyebabnya akan lebih fatal ya, menyebabkan kotoran dalam ruang pembakaran, bukan tambah bersih tapi tambah kotor ya. Alangkah baiknya pakai cairan karburator cleaner. Ini pengalaman ya yang punya motor matic. Kalau motornya tiba-tiba langsung mati, itu carikan dulu penyebabnya apa sehingga motornya mati ya. Jangan hanya langsung disemprot lewat lubang busi. Jadi penyebabnya apa? Contohnya seperti filter udara yang sudah kotor dapat menyumbat saluran udara yang keluar masuk ya, itu yang menyebabkan lolos kompresi juga. Penyebab awal lolos kompresinya dari situ ya, filter udaranya apabila sudah tersumbat maka dia terjadinya lolos kompresi. Yang paling feminimnya lagi itu motor injeksi. Motornya paling feminin ya, harus dirawat, perawatannya harus maksimal.
banyak motor injeksi ini penyakitnya seperti ini, jalan tiba-tiba mati, gejalanya pasti kalau motornya udah lama, udah 1-2 tahun. Ada juga yang baru seperti ini, jalan tiba-tiba mati atau naik tanjakan tiba-tiba langsung mati. Ini gejalanya loss kompresi ya. Jadi harus dicek bagian filter udara, terus filter pompa, filter full pump, terus sama injektor itu harus dicek. Busi juga seperti itu, gejalanya sama ya, motornya nggak normal. Terus setelah di skir klepnya, jangan lupa periksa bagian ring kompresi 3, ring kompresi pertama ya, ring oli. Kadang-kadang udah tidak fungsi lagi ya, udah mati. Itu dia bisa menyebabkan loss kompresi atau tenaga kurangnya, tenaga motornya berkurang. Jadi waktu kita skir kita harus periksa bagian ring pistonnya juga, karena ring pistonnya juga dapat menyebabkan tenaga motor yang berkurang. Jadi kita harus periksa bagian ring piston. Kadang-kadang ring olinya udah mati, udah menempel dan tidak bergerak lagi ya. Jadi harus kita periksa bagian ring piston. Ini sudah selesai, saya dalam proses pemasangan ya. Proses pemasangan. Terus setelah proses pemasangan kopnya sama silindernya, kita harus memeriksa bagian spool sama CVT, karena ini masuk pada servis paket. Jadi kita harus meriksa pemeriksaannya pada bagian spool sama CVT ya. Kencangan bautnya jangan terlalu kencang ya, nanti bisa putus bautnya. Jadi paling bagus, paling aman menggunakan kunci torsi. Penyetelan klepnya, kalau motornya udah lama, udah kayak gini, udah bertahun-tahun, itu ukuran klepnya minimal 7x8 ya. Kalau innya 8 timbul bunyi klep, kalau 7 aman karena motornya udah lama. Ini motor Mio GT sama dengan Mio G. Pokoknya Yamaha itu gejala penyebabnya sama. Gejala penyebab kerusakan atau penyebab kayak gini itu sama ya.
dia punya penyebab sama semua ya. Oke, ini saya sedang membersihkan bagian spoolnya dengan menggunakan karburator cleaner agar lebih bersih. Jadi kalau udah punya bengkel harus punya karburator cleaner, itu aman. Cairan ya, cairan karburator cleaner. Pasang videonya, yang sebagian saya skip ya. Kalau sampai kerjanya sampai habis itu videonya sangat lumayan panjang ya, 1-2 menit. Jadi ini saya skip, saya potong-potong aja yang inti-intinya aja ya, yang kita servis aja. Jadi kalau udah servis turun kop sama silinder bloknya, jangan lupa kita harus membersihkan bagian spoolnya. Oke, ini motornya udah jadi, tinggal dicoba dulu ya. Jadi setelah servis motor kita harus mencobanya dulu, jangan langsung diambil sama konsumennya. Harus kita coba, dengar suaranya, dan kita harus coba drivernya, coba drive, coba membawa dan merasakan bunyi motor dan merasakan tenaga motornya. Udah aman, udah mantap, baru kita serahkan di konsumennya agar konsumennya puas. Oke, cukup sekian video kali ini tentang los kompresi Mio GT ya. Dona Madonna bilang skir kita kah, standar 2 kita kah, starter kita kah. Nah, ini kayak gini ya. Udah mantap semuanya. Starter kakinya pun udah punya tenaga ya. Kalau tidak dia langsung melos, lembut starter kakinya. Itu namanya los kompresi. Oke, cukup sekian dari saya. Salam Al Fajran Motor.